bulan depan, maksud saya sudah bulan Desember, kita sudah di penghujung tahun lagi ya. Dan selama bulan ini memasuki bulan yang baru, kita akan bicara tentang tema yang baru juga ya. Kita sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang komitmen ya. Kita akan bicara tentang komitmen. Saya rasa kalau ada salah satu kata yang tidak disukai hari-hari ini, mungkin salah satunya adalah komitmen. Orang tidak suka dengan kata ini, komitmen. Ada beberapa kata yang manusia hari-hari ini tidak suka, kekudusan orang tidak suka. Tapi saya percaya gini, komitmen orang juga tidak suka dengan kata yang satu ini. Tapi persoalannya begini, Anda suka atau tidak suka dengan kata komitmen, kita hidup, kita tidak bisa menghindar dari satu kata ini, yaitu komitmen. Memang kadangkala tidak enak, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Mengiring Tuhan perlu komitmen, pernikahan perlu komitmen, hubungan dagang perlu komitmen, apapun perlu yang namanya komitmen. Whether you like it or not, saudara suka atau tidak, kita tetap perlu apa yang namanya komitmen. Kalau saya berikan definisi secara sederhana tentang komitmen, definisi secara sederhana, saya berikan dua definisi secara sederhana. Yang pertama, komitmen adalah penyerahan diri kepada suatu hubungan dan tujuan. Ya. Komitmen adalah kita menyerahkan diri kita kepada sebuah hubungan. Itu komitmen. Hubungan pernikahan, kita menyerahkan diri kita kepada hubungan itu kan. Hubungan dagang, kita menyerahkan diri itu pada sebuah hubungan, pada sebuah tujuan. So we need commitment. Itu penyerahan diri kepada sebuah hubungan dan tujuan. Definisi sederhana yang kedua, komitmen adalah tetap konsisten melakukan sesuatu ketika kita sudah mau menyerah. Sekalipun dalam keadaan tidak suka dan tidak enak. Memang ya, komitmen itu kan sebenarnya dekat sekali juga dengan apa yang namanya kesetiaan atau melakukan sesuatu terus-menerus. Kalau situasi baik-baik saja, situasi enak-enak saja, tidak ada yang sulit dengan kata ini. Tapi saat situasi nggak enak, sebab dalam hidup ini kita tidak akan mengalami apa yang namanya di top terus. Kita tidak akan mengalami apa yang namanya nyaman terus. Yang namanya hidup pasti ada situasi-situasi di mana kita tertekan. Yang namanya hidup pasti ada situasi-situasi di mana kita mengalami hal yang tidak enak. Dan justru pada situasi itu komitmen dibutuhkan. Kalau saat semuanya baik-baik saja, oh ya komitmen memang tidak diperlukan sih. Atau gampang banget, bukannya tidak diperlukan, tapi gampang kita untuk melakukannya. Tapi pada saat di titik nadir, pada saat sulit, justru komitmen itu menjadi sangat terasa sekali. Mengasihi, menerima pasangan, saat dia baik-baik, saat so sweet, itu gampang. Tapi saat dia bersalah, saat dia melukai kita, tapi kita mau menerima lagi, mengampuni lagi, mengasihi lagi, we need commitment. Sebab kita sudah menyerahkan diri kepada yang namanya ini, hubungan dan tujuan. Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Our God is God of covenant. Alkitab pun ditulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya semua hal dalam hidup kita yang dianggap sakral oleh Tuhan, Tuhan mau kita masuk ke yang namanya perjanjian atau covenant. Marriage is a covenant. Pernikahan adalah sebuah perjanjian. Dan di mana ada covenant, kita pasti perlu yang namanya komitmen. Karena ketika kita komitmen, kita menyerahkan diri kita kepada sebuah hubungan dan tujuan. Kalau ada satu kisah di Alkitab, ketika saya merenungkan komitmen, pasti kisah ini yang pertama muncul. Dan setiap kali saya membaca kisah ini, saya sangat amazed. I feel so amazed. Yaitu kisah tentang siapa saudara? Hanaya, Misael, dan Azaria. Mungkin saudara ini siapa lagi? Saudara mungkin kenalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi itu kan nama pemberian kaisar, raja. Nama dia sebetulnya kan Hanaya, Misael, Azaria. Tapi saudara bisa melihat ketiga orang ini, sekalipun namanya diganti, dalamnya dia
tidak pernah berganti. Namanya dia boleh diganti sama raja, tapi apa yang ada di dalam dia, kehidupannya tidak pernah berganti. Nah, kita mirisnya begini, sekarang banyak orang namanya ganti. Atau, namanya Kristen tapi hidupnya yang berubah. Saya paling sedih itu kalau baca koran. Petrus ditangkap, memakai narkoba. Bingung sih. Mungkin Petrus dari Firdaus juga nangis dengernya. Apalagi kalau sampai sidang gugatan pengadilan yang mengajukan gugatan Maria. Paulus, gimana ini? Banyak orang namanya Kristen tapi hidupnya berubah. Tapi Hanaya, Misael, Azaria, namanya boleh diganti. Hidupnya tetap komit kepada Tuhan. Nah, kita lihat sebentar kisahnya. Daniel 3 ayat 17 sampai 19. Daniel 3 ayat 17 sampai 19. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, ini statement of commitment ada di sini. Tetapi seandainya tidak, kami tetap di oven, jadi bakpao oven. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini komitmen. Ini komitmen. Dia bisa berkata, kalau Tuhan kami mau tolong, dia tolong. Tapi seandainya tidak pun, kami tidak akan berubah dari identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang kita banyak yang suka transaksi sama Tuhan. Kita suruh Tuhan dulu yang melakukan. Tuhan, kalau aku dapat tender ini Tuhan, nanti aku bagi Tuhan. Tuhan, nanti kalau Tuhan begini, aku begini. Nah, statement of commitment tidak transaksional gitu dengan Tuhan, tidak. Statement of commitment tuh begini. Kalau Tuhan tidak menolongku juga dalam case ini, aku tidak akan berubah setiaku. Itu lagu terakhir yang kita nyanyikan, itu lagu yang sangat powerful. Seumur hidup kita melihat kebaikan Tuhan. Pada saat kita tidak enak, apakah kita akan berubah setia dari Tuhan? Kalau kita berpikir puluhan tahun, melewati tahun-tahun panjang, bukankah kita melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan? Tapi sayangnya banyak orang begini. Ketika ada masa-masa di mana dia tidak nyaman, dia tidak enak, lalu dia mulai menggerutu. Kok Tuhan begini? Kalau gini aku mendingan tinggalin Tuhan aja. Tapi Hanaya, Misael, dan Azaria tidak seperti itu. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dengarkan baik ini. Komitmen yang dijalankan pada masa sulit atau kritis selalu membangkitkan amarah, perlawanan kepada pihak yang menggoyahkannya. Next slide. Tetapi pada akhirnya akan membangkitkan respect kepada yang menjalankannya. Komitmen yang saudara pegang di saat kritis pasti akan membangkitkan amarah, perlawanan dari pihak yang mau menggoyahkan komitmen saudara. Tapi percayalah, kalau saudara jalani komitmen itu terus, justru itu akan berbalik membangkitkan respect. Misalnya,
Saudara yang biasa dalam hubungan bisnis harus ngelobi sana sini misalnya, harus mengentertain orang. Mungkin sudah biasa, kalau entertain itu harus dengan wanita, dengan PSK atau apa. Tapi ketika saudara berpegang pada komitmen hidup saudara, aku gak mau ada di wilayah itu. Kita mungkin dicap nggak asik, nggak fun, nggak seru, nggak enak orangnya. Nggak apa-apa saudara, itu temporal. Tapi percaya saya, kalau saudara tetap stick with it, justru orang akan balik lebih respect kepada saudara dan saudara akan lebih dipercaya lagi. Itu udah pasti. Sifat komitmen tuh selalu begitu. Ya. Pak Dwi pernah cerita sama saya. Kalau rekan-rekan dia sudah tahu semua. Kalau sama Pak Dwi jangan macam-macam. That's because of commitment. Apakah orang jadi semakin tidak respect? No. Kolega pasti juga kan semakin respect justru. Mungkin untuk waktu sesaat, nggak asik nih orang. Komitmen memang sifatnya gitu. Dan kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ketika dia mau menghidupi komitmennya, memang akan menghadapi perlawanan dulu. Raja makin murka. Tapi waktu dia stick with it, ketika dia tetap mau hidup di dalamnya, justru mereka jadi orang yang paling dipercaya kemudian oleh raja. Karena sifat komitmen itu memang seperti itu. Waktu kita jalani susah, seakan-akan kok aku jalanin komitmen, aku malah semakin susah. Tapi percayalah, justru itu akan berbalik. Nah sekarang pertanyaannya gini saudara. Saya waktu renungkan ini, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego bisa melakukan itu? Kenapa dia bisa komitmen sama Tuhan? Menurut saudara, komitmen sama Tuhan itu susah atau gampang? Susah atau gampang? Jujur ya, susah. Kenapa? Saudara nggak lihat wujudnya, ya nggak? Saudara juga nggak dengar suaranya audible kan? Suruh dengar suara Tuhan malah disuruh baca Alkitab, ya nggak? Halo? Is it easy or hard? Pasti susah. Makanya ya, kalau kita nggak bisa komitmen sama yang bisa kita lihat, bisa kita dengar suaranya, pasangan hidup kita, mustahil kita bisa komitmen sama Tuhan. Yang tidak bisa kita lihat, yang suaranya kita tidak dengar secara audible. Pasangan hidup kita yang bisa kita lihat, yang suara ngocehnya, marahnya bisa kita dengar audible. Terus kita nggak bisa komitmen, omong kosong kalau kemudian kita bisa komitmen sama Tuhan. Balik lagi ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bisakah? Kok bisa mereka komitmen kepada Tuhan yang dia tidak lihat? Suaranya juga nggak didengar secara audible. Kok bisa? Saya merenungkan terus akan hal ini. Saya kemudian juga bertanya kepada diri saya. Kalau saya mau digorok lehernya untuk menyangkal Yesus atau tidak? Apakah saya berani seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tapi saya ketemu jawabannya. Saya yakin saya akan tetap memilih Tuhan saya. Kenapa? Begini, kuncinya hanya ada pada satu hal. Kok bisa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia pada komitmennya? Kuncinya satu kata ini, pengenalan. Semua komitmen pasti membutuhkan yang namanya pengenalan. Mau ke Tuhan, mau ke pasangan hidup, mau ke pekerjaan, pasti perlu mengenal dulu. Baru bisa komitmen. Komitmen tanpa pengenalan itu namanya hanya rasa tertarik. Oke? Komitmen tanpa pengenalan itu namanya hanya rasa tertarik. Dan rasa tertarik tidak pernah sama dengan komitmen. Saudara tahu bedanya nafsu sama komitmen? Nafsu itu dasarnya rasa tertarik. Orang nafsu itu nggak perlu kenal dulu. Tapi kalau komitmen dasarnya adalah pengenalan.
Nafsu dasarnya rasa tertarik. Komitmen dasarnya pengenalan. Nafsu itu do fun. Bukan dunia fantasi. Do fun. Tapi kalau komitmen, do right. Lakukan apa yang benar. Nah, challenge kita adalah how to make the right fun. Bagaimana kita bisa membuat yang right, yang benar jadi fun, jadi enjoy. Sampai Paulus bilang, kesukaanku memberitakan Injil, kesukaanku melihat kemajuan Injil, kesukaanku melihat imanmu bertumbuh. Gimana kita bisa pilihan komitmen adalah do right, melakukan yang benar. Kalau nafsu yang penting senang. Tapi gimana caranya supaya kita senang kepada hal yang benar? That is our challenge. Saudara mau anak-anak komit, misalnya Sabtu malam di rumah waktu keluarga. Jangan pergi-pergi sama teman ya. Ini waktunya keluarga. Kita ajak anak-anak kita komit untuk ada di rumah di waktu yang telah ditentukan. Tapi pertanyaannya, apakah ketika anak-anak di rumah, kita bisa bikin mereka enjoy nggak? Atau waktu dia di rumah, kita cuman bikin dia, suruh nontonin, kita berantem. Kita nggak created heaven on earth buat mereka, tapi kita created hell on earth. Kita suruh mereka komit di rumah, tapi ketika mereka di rumah, isinya cuman kita berantem sama pasangan kita. Kita cuman marah-marahin dia doang. Sehingga kita tidak membuat apa yang benar itu jadi fun untuk mereka. Gimana kita bisa enjoy pada apa yang bisa kita komit? Ya, saya tahu kadangkala komitmen itu memang apa ya namanya, selamanya tidak bisa secara daging tuh kita bisa enjoy. Justru secara daging kita pasti banyak tersiksa bisa karena komitmen. Tapi kembali lagi, kalau kita mengenal tujuan, tadi komitmen apa? Penyerahan diri kepada hubungan dan tujuan. Kalau kita sudah tahu tujuannya, sekalipun kadangkala daging kita teriris-iris, tapi kita tetap bisa enjoy loh, ada di dalamnya. Kalau kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, memang nggak enak. Kalau kita tidak punya tujuan, memang kalau segala sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, langsung nggak enak. Segala sesuatu yang punya tujuan pasti akan diuji oleh yang namanya beban. Beban tuh bikin nggak enak, saudara. Ya. Tapi kalau kita tahu tujuannya, kita akan enjoy beban yang diberikan. Contoh. Ranjang. Kalau kita lihat di showcase, wah ranjang bagus. Tapi kan ranjang ini enak atau enggak, tunggu dia sampai ditidurin. Waktu ditidurin itu, ranjangnya tuh terima beban. Tapi kan tujuan dia memang buat ditidurin. Kalau yang tidurin orang kayak istri saya kecil, kalau saya yang tidurin kan dia makin berasa berat ya, ranjang juga. Tapi ketika dia menerima beban untuk mau ditidurin itu, justru ranjang itu mencapai tujuannya. Kalau enggak kan dia cuma pajangan doang di etalase. You name it, mau bangku, mau apapun itu, mau baju, wah dipajang di toko. Waktu dia dipakai, memang bisa jadi lecek, jadi apa. Tapi itu tujuannya. Waktu dia dipakai jadi lecek, lama-lama jadi lusuh, baju itu mencapai tujuannya. Tapi kalau baju itu nggak pernah dipakai, tetap licin, cuma dipajang, ya itu cuma pajangan namanya. Dan baju itu tetap bagus sih kelihatannya, tapi dia nggak pernah mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, memang kita akan dikasih beban. Dan ketika kita dikasih beban, we need a commitment. Kita perlu apa yang namanya komitmen. Lukas 14 ayat 25-30. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
Ini kalau Yesus pengkhotbah sangat terkenal saat itu, ya. Ini followernya sudah banyak, harusnya dia makin seneng kalau orang makin banyak ikut dia. Yesus bukannya nggak senang, tapi dia langsung kasih harga yang sesungguhnya, yang membutuhkan komitmen. Langsung dia bilang gini, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata benci di sini bukan benci as in benci, tapi loveless. Artinya kalau kamu tidak mengasihi aku lebih dari bapakmu, ibumu, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak bisa ikut aku. Yesus tidak kasih harga yang murah, dia langsung kasih tahu, kamu mau ikut aku, harga pengiringannya begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tapi tidak duduk dulu buat anggarannya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Mau ikut Tuhan, Tuhan bilang hitung dulu anggarannya. Harganya mahal, that's why you need a commitment. Anda perlu komitmen buat ikut Tuhan. Jemaat mula-mula saudara, itu enggak mikir, ikut Tuhan itu dapat apa ya? Enggak. Waktu dia ikut Tuhan, yang dalam benak mereka, itu cuma satu. Mati. Serius. Makanya kekristenan itu kan masuk ke dalam sebuah covenant yang ditandai dengan baptisan. Baptisan itu kan mati bersama Kristus. Saya mau kasih lihat satu video. Ini kisah jemaat di Roma, saudara. Memang kondisinya seperti ini. Nero bakar kota, tapi dia tuduh orang Kristen. Orang-orang Kristen itu jadi tontonan, saudara. Tontonan orang satu kota. Ini hiburan bagi mereka. Kita enak ya sekarang jadi Kristen, kita duduk, ibadah. Ini macan singa sengaja nggak dikasih makan supaya kelaparan, saudara. Lalu orang-orang Kristen dikumpulin.
Kekristenan bertumbuh dalam situasi seperti ini. Mereka nggak berpikir sama sekali kalau aku ikut Tuhan, aku dapat apa. Mereka langsung membayangkan waktu mereka di-challenge untuk menjadikan Kristus sebagai raja. Dia tahu ini adalah resiko yang mereka sangat bisa hadapi. Justru di situasi ini kekristenan bisa bertumbuh. Nero itu benci sekali sama Kristen. Sampai puncaknya dia bunuh Petrus. Kenapa? Sebab 2 gundik kesayangannya. Ya ini memang gak ada di Alkitab. Tapi ini ada dalam tradisi catatan gereja mula-mula. Sebab 2 gundik kesayangan Nero. Yang paling cantik, yang lebih cantik daripada yang lainnya. 2 gundiknya ini bertobat terima Kristus. Dan mau stop jadi gundik. Makanya dia marah banget. Akhirnya dia kejar-kejar Petrus. Waktu dia kejar-kejar Petrus mau bertahan di kota Roma. Tetapi jemaat Tuhan di kota Roma memohon-mohon sama Petrus. Petrus udah keluar aja, pergi aja. Ini demi kepentingan umat banyak. Wah, karena kami masih membutuhkanmu. Akhirnya Petrus menyanggupi dia mau meninggalkan Roma dulu untuk sesaat untuk bersembunyi. Pada saat Petrus jalan keluar dari arah kota Roma, Petrus ketemu dengan seorang laki-laki. Terus dia tanya, kamu hendak kemana? Lalu laki-laki itu menjawab, aku hendak disalibkan untuk yang kedua kali di kota Roma. Petrus tahu yang dia jumpai bukan orang biasa. Yang dia jumpai adalah rajanya, gurunya, Tuhannya. Petrus menangis, Petrus berbalik langsung masuk ke kota Roma. Akhirnya Petrus bilang begini, Tuhanku disalibkan dengan wajah yang menadap ke bumi. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku mau disalibkan dengan wajah yang menghadap ke atas. Jadi disalibkan terbalik. Sebab kesanalah aku akan pergi. Petrus mati disalibkan. Paulus juga mati di kota Roma. Ada tradisi yang mengatakan Petrus dan Paulus dihukum di saat yang bersamaan. Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik. Tetapi ada juga yang mengatakan Paulus dihukum 1 tahun setelah Petrus. Tetapi yang jelas mereka dihukum pada hari yang sama, yaitu 29 Juni. Entah di waktu yang berbarengan, entah selang 1 tahun. Itu sebabnya gereja mula-mula sampai hari ini merayakan 29 Juni sebagai hari wafatnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Tapi saya mau bilang, kekristenan bertumbuh dalam seperti itu. Kita enak, kita duduk nyaman. Ya. Minggu lalu sudah diumumkan, ya saya senang. Hari ini sebelum jam 10 lebih banyak yang sudah hadir. Saya bukan lagi mau nyindir saudara, mau nabrak aja sedikit ya. Kita itu nyaman banget. Kadangkala cuman diminta yuk kita datang lebih awal. Supaya kita punya mindset gini deh. Punya mindset kita ibadah 945 gitu. Jadi kita datang lebih awal. Itu kan sebenarnya komitmen yang tidak perlu mengiris daging. Aduh kalau daging keiris juga cuman ujung kuku itu mah. Kita ke airport aja takut telat. Kenapa? Takut ditinggal pesawat. Memang Tuhan baik sih. Kagak berani ninggalin kita. Makanya kita santai aja. Tapi yuk, saya mau ajak Bapak Ibu yuk, kita datang lebih early. Ya. Sebenarnya itu salah satu sikap hati kita merespek Tuhan. Saudara kalau diundang presiden, Anda tidak akan berani datang terlambat. Kenapa kalau ibadah kita datang terlambat? Belum lagi kalau ada apa dikit, ibadah selalu dikalahkan. Ibadah hari Minggu itu jangan dianggap remeh, jangan. Saya bukan orang agamawi, enggak. Tetapi memang sejak jemaat mula-mula, orang Kristen itu berkumpul tiap-tiap hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama tuh hari apa coba? Hari Minggu. Sabat itu hari ke-7. Itu sudah dari kekristenan mula-mula. Kenapa? Mereka merayakan kebangkitan Tuhannya. Ya. Jadi minggu depan saya yakin lebih banyak lagi yang datang sebelum jam 10. Amin. Nah, beri tepuk tangan buat saudara sendiri. Yang sudah berkata amin dan mau datang lebih awal. Oke. Jadi saudara,
Iman itu bertumbuh dari penderitaan, bukan dari kenyamanan. Ya. Orang Kristen itu sudah terbiasa difitnah, dituduh, dianiaya. Makanya kalau mau ikut Tuhan, hati hamba itu mutlak. Hati bos tuh gak mau teraniaya, hati bos tuh gak mau gak enak. Tapi kalau hati hamba itu pasti mau. Ya. Mau jadi murid, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu apa? Mengganti kehendak Tuhan dan mengganti kehendak dan keinginan kita menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Last month ketika saya bicara tentang hati, saya sudah bilang hati itu sesuatu yang Tuhan hanya berikan, itu hanya manusia yang punya. Hati itu lebih dari sekedar perasaan. Ya. Hewan tidak punya hati, anjing bisa marah, bisa senang, tapi itu baru level perasaan. Kalau hati itu tempatnya lebih sakral lagi. Sebab di situ ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan yang bisa bertumbuh. Hewan tidak punya itu. Manusia punya itu. Persoalannya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan, cita-cita, harapannya itu ikut tercemar. Makanya saya katakan kita perlu yang namanya meluruskan batin. Atau mengkalibrasi hati, terserahlah mau apapun kata yang saudara pakai. Nah, ketika kita meluruskan batin itu, itulah kita sedang menyangkal diri. Kenapa? Sebab dalam hati kita ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan yang terus bertumbuh. Karena sudah tercemar oleh dosa, seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita mau belum tentu apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita meluruskan batin, kita perlu itu yang namanya penyangkalan diri. Kita mau menyesuaikan, bukan suruh Tuhan yang sesuaikan dengan kita. Kita yang sesuaikan dengan Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Lalu Tuhan bilang apa? Pikul salib. Pikul salib itu apa? Memikul penderitaan atau ketidaknyamanan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan kita. Tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah atau sesama kita. Saudara, dari video yang kita lihat semua, dengar baik ini. Orang Kristen sudah terbiasa yang namanya kenyamanannya dirampas, haknya diambil, haknya nggak dikasih, itu udah biasa. Memang dari dulu tuh digituin. Hanya orang yang punya hati hamba yang bisa pikul salib. Kalau enggak tidak bisa. Saudara kalau lihat Petrus. Petrus itu paling vokal. Petrus itu ketua para rasul. Itu Petrus. Kalau saudara melihat kitab kisah para rasul, ya, mulai dari pemilihan rasul yang baru, ketika konsili di kisah rasul 15, Petrus selalu berdiri paling pertama, ngomong paling pertama. Petrus selalu juga dituliskan kalau di urutan para rasul, dia pasti duluan. Karena dia memang ketua para rasul. Tapi ketika dia sudah diremukkan terus oleh Tuhan, itu nubuatan di Yohanes 21, nanti saudara baca di rumah bagaimana Petrus akan meninggal. Sejarah gereja pun mencatat, Petrus yang adalah ketua para rasul, kekuasaan, dalam tanda petik, kekuasaan dia di Yerusalem pun, itu pelan-pelan diambil alih oleh Yakobus muda. Tapi Petrus enggak jadi benci, Petrus enggak jadi marah. Petrus itu bukan lagi menjadi orang yang sangat dominan kemudian di Yerusalem. Yakobus muda yang paling dominan di Yerusalem. Yang jadi kepalanya di sana. But that's okay untuk Petrus. Hanya orang-orang yang punya hati hamba yang bisa rela ketika apa yang sepatutnya dia terima tapi mulai diambil, enggak masalah sama sekali. Nah, itu bagian dari pikul salib, saudara. Ya, itu bagian dari pikul salib. Salah satu komitmen terpenting dalam hidup kekristenan kita adalah ini, komitmen menjaga iman. Komitmen menjaga iman ini adalah menjadi salah satu komitmen yang paling penting. Saudara pasti sering dengar, sekali selamat tetap selamat. Sorry saudara, saya cuma mau bilang begini. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, itu seperti proklamasi kemerdekaan. Bung Karno membacakan proklamasi, kita jadi bangsa yang merdeka. Tapi setelah itu what next? Kita perlu mengisi kemerdekaan itu. Ya kan? Kita perlu membangun bangsa ini. Kita perlu mengisi kemerdekaan itu, kita perlu punya tentara, negara perlu dibangun, rakyat perlu disejahteraan.
perlu disejahterakan. Itulah mengisi kemerdekaan, itulah menjaga iman. Itulah menjaga iman. Jadi jangan berpikir, aku udah terima Tuhan Yesus, udahlah aku pasif aja, aku diem aja. Enggak bisa. Saudara perlu menjaga imanmu. Sebab dari awal Tuhan tuh melibatkan manusia. Sekarang saya tanya, Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Mengeluarkannya gimana? Coba, apa yang ada dalam benak saudara? Apakah kayak barang dikeluarin gitu? Kalau kita berpikir Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir seperti kita mengeluarkan barang, maka kita berpikir Tuhan adalah subjek, Israel adalah objek. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita berpikir Tuhan mengeluarkan Israel seperti kita ngeluarin benda, kita berpikir Tuhan subjek, Israel objek. Atau kita berpikirnya beda, Tuhan subjek pertama, Israel subjek kedua. Saudara mikir yang mana? Kalau kita lihat Alkitab, Tuhan tidak pernah memperlakukan Israel seperti objek. Tuhan subjek pertama, Israel subjek kedua. Tuhan melibatkan Israel ketika Tuhan menarik Israel keluar dari Mesir. Maka komitmen kita untuk menjaga iman itu sangat penting. Semuanya punya porsi masing-masing. Tuhan punya porsi, Anda punya porsi. Komitmen membuat kita bertahan melakukan kehendak Allah. Buah komitmen adalah ketaatan dan konsistensi. Nah, saya akan akhiri dengan cepat. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang pertama, ada 3 musuh komitmen. Yang pertama adalah kenyamanan. Di mana kenyamanan untuk kekristenan pasti mati. Anda boleh lihat negara-negara barat, negara Eropa, kekristenan mati. Kenapa? Terlalu nyaman. Kenapa? Dengar baik ini. Ketika kita nyaman, kita pasti berpusat sama diri kita sendiri. Itu udah pasti. Ketika kita merasa nyaman, kita pasti berpusat sama diri kita sendiri. Saudara boleh liburan, bolehlah. Pas liburan kita nyaman dong, enjoy dong. Pertanyaan saya, ketika kita liburan, pusat kita apa? Diri kita sendiri kan? Pasti itu. Boleh liburan ya, yang penting semua balance. Jangan sampai kita nggak pernah gagal liburan, tapi kita selalu gagal tolongin orang. Itu yang bahaya. Halo? Kan banyak yang kayak gitu. Kalau liburan tidak pernah gagal, tapi kalau nolong orang selalu gagal. Enggak, sebab begini, ketika seseorang nyaman, dia pasti berpusat sama dirinya sendiri. Dia pasti nggak mikirin orang lain ketika dia nyaman. Makanya salah satu musuh komitmen adalah kenyamanan. Saudara boleh liburan. Jelas ya, saya bukan bilang gini, ini saya disindir Pastor Wigan, dia kagak setuju saya liburan. Enggak, boleh liburan, boleh. Tapi jangan sampai Anda tidak pernah gagal liburan, tapi Anda selalu gagal tolongin orang. Semua mesti balance. Dan saya harus beritahu, lebih baik Anda gagal liburan daripada Anda gagal nolongin orang. Paling bagus diatur semuanya, supaya ada ruang buat dirimu, itu juga perlu. Tapi juga ada ruang untuk orang lain. Our life is not about ourselves. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Ketika kita nyaman, kita otomatis berpusat pada diri kita sendiri. Makanya kekristenan mati pada kenyamanan. Kedua, musuh komitmen adalah kekecewaan. Kekecewaan adalah bentuk ketidakpercayaan dan penolakan yang tersembunyi dalam diri kita. Itu kekecewaan. Kekecewaan itu bisa membunuh komitmen. Orang yang kecewa itu bisa secara tersembunyi itu melakukan penolakan dalam dirinya. Makanya Yesus berkali-kali bilang ini, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada orang loh yang bisa kecewa diam-diam dan menjadi penolakan dalam dirinya. Ada yang gak disapa langsung kecewa. Padahal orang itu kagak nyapa bisa ada beberapa hal. Bisa aja nggak ngeh, ya kan? Bisa aja dia lagi fokus sama hal yang lain. Tapi kan ada orang yang gitu nggak disapa, apa tuh asal di situ sombong-sombong banget. Masa gua nggak disapa? Nah, langsung kecewa. Kecewa itu bentuk penolakan. Terus mulai, gua nggak mau ke situ lagi. Gerejanya sok-sok orangnya. Nah, ada yang kalau lagi teman-temannya pergi, pas dia nggak diajak, kecewa. Merasa tertolak lagi. Manusia itu unik, saudara.
Padahal mungkin aja dia punya bisnisnya, punya urusannya yang dia harus beresin tanpa engkau hadir. Bisa nggak? Bisa. Tapi kecewa itu bisa menjadi penolakan terselubung. Ya. Dan gini, kalau orang tidak menemukan jawaban atas kekecewaannya, ini yang paling bahaya. Ujung-ujungnya siapa yang disalahin? Tuhan. Ya enggak? Kalau dia udah kecewa, terus dia tidak ketemu jawaban atas kekecewaannya, seringkali ujung-ujungnya yang disalahin Tuhan. Mulai dia bilang, dia kecewa sama pasangan hidupnya. Tuhan bikin aku cerai. Sejak kapan Tuhan bikin kita cerai? Bisnis tidak sesuai harapan, Tuhan bikin aku bangkrut. Ah, udah. Nanti ujung-ujungnya yang disalahin Tuhan, semua Tuhan. Padahal akarnya bisa hal-hal yang lain. Tapi kekecewaan seringkali menjadi pembunuh komitmen. Yang ketiga, kompromi. Kompromi itu pembunuh komitmen. Definisi kompromi, diverting our goal to achieve another. Membelokkan tujuan kita untuk meraih sesuatu hal yang lain. Itu kompromi. Membengkokkan kebenaran begitu jauh sampai kita nggak bisa lurusin lagi. Itu namanya kompromi. Kompromi seringkali membunuh komitmen. Makanya ingat definisi di awal, komitmen adalah penyerahan diri kepada hubungan dan tujuan. Ketika kita geser tujuan kita mau raih hal yang lain. Waktu Anda terima Yesus, apa tujuanmu? Menjadikan dia raja atau hal yang lain? Begitu kita geser tujuan kita, selesai. Kompromi, komitmen pasti terbunuh. Komitmen seringkali teruji ketika kita di titik kritis. Titik di mana secara manusia kita mau menyerah terhadap komitmen kita. Saya akan akhiri dengan satu buah video lagi. Video ini lebih pendek, silakan. Ini Olimpiade 92 di Barcelona. Tidak ada penonton yang meninggalkan stadium. Orang mungkin sudah tidak ingat siapa peraih medali emas di Olimpiade 92. Tetapi orang tidak bisa lupa dengan Derek Raymond. Dia cuman bilang dia tidak diutus untuk quit di tengah pertandingan. Dia diutus untuk menyelesaikan pertandingan. Anda dipanggil Tuhan bukan untuk berhenti di tengah jalan. Kita dipanggil Tuhan untuk satu hari kelak kita bisa seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Amin.